Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ardiansyah dengan NIM F1D017023. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar atau hasil kerja diskusi kami tentang implementasi soket, thread, dan stream pada pemrograman Java. Jadi, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, M. Yusril Raihan. Kepadanya dipersilahkan. Jadi di sini ada 3 jendela utama, yaitu jendela untuk server, jendela untuk admin, dan jendela untuk mahasiswa. Sebelum admin dan mahasiswa melakukan login, kita harus memulai server terlebih dahulu. Selanjutnya baru admin dan mahasiswa bisa login. Nah, di sini kita bisa lihat dari jendela server yang pertama. Di jendela server ini kita bisa lihat bahwa apapun aktivitas yang dilakukan oleh klien dapat terpantau di jendela server. Kemudian di jendela admin, di sini ada 2 menu, file sharing dan akun. Untuk file sharing, admin dapat mengirim file ke klien, sedangkan untuk akun ini adalah fitur untuk logout. Kemudian di sini adalah daftar online. Daftar online di sini bisa dilihat bahwa ada user online dengan NIM F1D017046. Kemudian jendela yang ini adalah jendela untuk chat antara admin dan user. Di sini adalah kolom untuk mengisi chat yang akan dikirimkan ke user. Misalnya seperti ini. Nah, setelah admin mengirim chat, di sini akan terlihat bahwa admin di jendela server melakukan pengiriman chat. Nah, kemudian di sini di jendela yang ada di user sudah ada chat dari admin. Nah, perbedaan antara admin dan server di sini, admin hanya dapat mengirim file, sedangkan klien biasa hanya dapat mengunduh file. Nah, untuk proses pengunduhan file bisa kita coba sekarang. Misalnya si user meminta untuk dikirimkan jadwal untuk UAS. Kemudian kita pilih file sharing, cari berkas. Lalu kita kirim ke username. Kita isi di sini username, tujuan pengiriman file. Kemudian kita klik kirim file. Nah, di sini jendela dari user akan menerima notifikasi bahwa ada file yang dikirimkan oleh admin. Kemudian kita bisa memilih di sini ya, tidak, atau batalkan. Kita pilih ya. Lalu kita akan diarahkan untuk direktori penyimpanan file. Kita simpan saja di sini, kita simpan di dokumen. File berhasil dikirim. Kemudian akan muncul jendela dari user bahwa
file berhasil diterima dan disimpan di dokumen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan stream yang digunakan pada program kali ini. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk klien hanya bisa menerima file, kemudian untuk admin hanya bisa mengirim file. Jadi stream yang digunakan di sini antara lain file input stream dan file output stream. Nah, di sini dijelaskan pembuatan streamnya. Kemudian progress monitor input stream. Nah, di sini digunakan untuk bar yang ada pada saat proses pengiriman file. Jadi karena tadi file yang dikirimkan ukurannya relatif kecil, jadi dia tidak terlihat bahwa barnya bergerak, jadi langsung ke angka 100%. Kemudian ada buffered input stream. Jadi di sini digunakan untuk menerima file dari pengirim. Nah, kemudian untuk pengiriman filenya sedikit mirip, di mana digunakan input dan output stream, di mana di sini juga digunakan sebagai pemrosesan untuk terima dan kirim file. Bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Kemudian untuk implementasi soket, di sini terdapat kelas socket.read, di mana salah satu implementasi soket yaitu di sini terdapat fungsi yang akan mendapatkan soket dari klien, kemudian akan menghubungkan klien dengan server, di mana jika klien sudah ditemukan, maka akan ditampilkan pesan soket OK. Dan jika sebaliknya, jika klien tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan klien tidak dapat ditemukan. Dan jika sebaliknya, klien tidak ditemukan atau terjadi error, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ditemukan dalam daftar, kemudian pastikan pengguna sedang online. Kemudian untuk stream, seperti yang kita tahu, stream merupakan atau salah satu representasi abstrak dari input dan output device. Di sini implementasinya salah satu pada method void, pada method run, di mana di stream ini di sini terdapat fungsi untuk membuat stream input dan stream output. Kemudian akan diproses di layar. Kemudian fungsi dari buffer input stream ini untuk membaca file. Kemudian file yang sudah dibuat akan dikalkulasikan atau di-count atau dijumlahkan ukuran dari file tersebut. Kemudian setelah file tersebut diperbarui atau dikalkulasikan, maka akan ditampilkan halaman form untuk submit. Kemudian di sini terdapat apakah file yang sudah kita kirim itu berjalan dengan benar, maka file tersebut atau sistem akan menampilkan pesan file telah terkirim. Kemudian
akan ada message dialog yang berisikan file berhasil dikirim atau sukses. Kemudian di sini ada fungsi untuk tutup atau submit file, tutup submit, yaitu di sini terdapat output plus dan output close. Kemudian sistem akan menampilkan pesan file telah dikirim. Selanjutnya untuk implementasi thread, di sini terdapat kelas server thread implement runnable. Di mana jika user melakukan atau mengaktifkan server, maka dia akan menampilkan pesan server sedang melakukan booting di port dengan nomor port yang sudah ditentukan. Namun, jika server telah terhubung dengan port, maka dia akan menampilkan pesan server telah dimulai. Sebaliknya, jika user ingin keluar atau menutup, maka di sini terdapat method stop. Method stop yang berfungsi untuk keluar. Jika server berhasil keluar, maka sistem akan menampilkan pesan server ditutup. Terima kasih.